2021 Ah. kami dikasih amanah membangun sebuah masjid Di mana tuh Bang? di ex lokalisasi Sungai Dugel. Infak masjid yang lebih kurang 1 M itu Bang, kita ada pencatatannya. Ada buku uang surat masuknya, uang keluar, uang masuk. Sampai sekarang kita simpan. Karena ke depan pasti bakal orang tanya, kemana duit itu? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami kedatangan Abang Da kita lah, salah satu penggagas yang namanya Gerakan Pejuang Subuh. Selamat datang Bang Abdul Aziz. Titelnya mungkin tahu sendiri, dah terkenal masalahnya Bang Aziz ini yang gerakan-gerakan pejuang subuhnya ini. Tapi sebelumnya sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Iya. Mungkin saya lebih gini lah Bang, lebih minta Abang perkenalan lah dulu. Mungkin secara simple kenal Abang, penonton mungkin tidak tahu Bang, penonton saya nih tak semuanya tahu siapa Abang dan sebagainya. Silakan Bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih sudah diundang ke podcast Klip Bicara. Siap. Sungguh suatu excited lah saya bilang. Siap. Karena di Temilan kayaknya perdana nih saya diundang ini. Karena Temilan ini. Ya, saya doakan semua podcast ini bisa menjawab semua keraguan-keraguan yang ada di Indragiri Hilir. Amin. Kalau kenalan ya, kalau orang biasa manggil Aziz bisa, Bang Said bisa juga gitu. Tapi nama tuh Said Abdul Aziz. Jadi kuliah di Unisi. Tapi dosen juga. Alhamdulillah. Sekarang udah terima jadi dosen tetap. Kuliah S2-nya di UPI PTK Padang. Alumni Sumbar lah ya Bang. Sumbar. Siap. Jadi selama ini ya kita pejuang subuh lah. Pejuang subuh, Jumat berbagi juga kita keliling-keliling. Oh iya, Jumat berbagi juga Bang? Iya, alhamdulillah. Luar biasa. kita di sini lebih kepada apa Bang? Banyak hal yang mungkin ada nilai positif yang bisa kita ambil dan sebagainya. Ini sedikit saya mempertanyakan. Pejuang subuh ini awal ide merintis dan sebagainya ini tercetus dari ide apa nih sebenarnya? Jadi awal mula pejuang subuh itu Bang, ada namanya guru kita Ustadz Taufikur Rahman. Kebetulan beliau kemarin pernah di Batam dan pulang ke Temilahan. Ketika melihat masjid-masjid itu pada saat bulan Ramadan, itu jarang sekali orang mau iktikaf. Jadi masjid-masjid itu terkunci. Jadi ketika itu kita ada pengajian bersama Ustadz Haji Muhammad Effendi LC di Jalan Lingkar. Nah, jadi di situ pengajian setiap malam Jumat. Ketika itu beliau ini kerja di Bank Riau Kepri Syariah, boleh dibilang ya? Boleh. Karena kebetulan beliau kerja di sana dan melihat satu ceramah dari Ustadznya lupa saya namanya Ustadz. Tapi insya Allah nanti sambil berjalan tuh ingat. Iya. Bahtiar Nasir. Nah, kan langsung terkejut langsung. Jadi Ustadz Bahtiar Nasir ini pernah bilang, para pejuang subuh katanya. Jadi ketika beliau ini dengar nama pejuang subuh, lantas kita buat pejuang subuh ya. Jadi kami karena dah lama kenal, lama kenal kami itu cuma main bola Bang. Belum lagi belajar agama belum. Baru main bola. Ada sebatas itu dulu. Standar FC namanya kan. Jadi dah itu barulah adakan pengajian. Yang ngajak pengajian kami bukan dia malah Bang. Siapa? Bang Sadam namanya, Kadri Dinata. Jadi dia yang ngajak kami. Dia mungkin lewat yang lebih dikenal dekat, dia mengajak Abang lagi. Dia kenal dekat sama kami dari SMP, SMA sampai kami kenal kan. Bersepeda dari sekolah lah gitu. Nah, jadi dapat buku tuh misteri subuh, misteri tentang salat subuh. Jadi dia nih mau buat grup pejuang subuh. Waktu itu masih BlackBerry.
Oh. Jadi belum ada Android. Iya, iya. 2016. Iya. Oh, 2016 awal itu, Bang. 2016. Jadi kita buat di Pancasila kemarin. Yang hadir cuma tak sampai 15 orang. Awal mula. Tapi sebelum itu kami dah coba ajak kumpul anak-anak muda Temilahan nih. Belum ada yang mau. Jadi gimana nih? Mantap, Pek. Kita buat lagi. Jadi seminggu depan kita buat lagi, kita atur jadwal. Alhamdulillah lah dapatlah sekitar 15-an orang. Langsung kita canangkan di situ. Dan kita adakan kegiatan sholat subuh berjamaah. Baru yang ngisi kajiannya Ustaz Haji Muhammad Effendi LC. Itulah tuh membedah buku misteri sholat subuh. Itulah mulai awal. Itu mulai. Jadi pas 16 April 2016 terbentuklah namanya Pejuang Subuh. Itu awal-awal mula Pejuang Subuh. Siap. Jadi beliau tuh 1 tahun jadi ketua Pejuang Subuh. Oh, beliau tuh, Bang. Ya. Yang pertama dia lah. Pertama beliau. Karena dari guru kami kan. Guru kami mengajar itu belajar Iqra dengan beliau. Itu banyak cerita kami kalau cerita dengan dia. Jadi dia pindah ke Pekanbaru. Oh, pindah tugas lah dia. Pindah tugas karena istrinya kerja di Pekanbaru kan. Kami yang menggantikan disuruh kawan-kawan. Karena kami juga ikut kemarin tuh silaturahmi nasional Pejuang Subuh se-Indonesia. Oh, ada juga se-Indonesia nih, Pak? Ada. Jadi kami diundang ke sana, kami pergi. Alhamdulillah saat itu dapat Pejuang Subuh terbaik se-Indonesia. Se-Indonesia, alhamdulillah. Itu 3 tahun berturut-turut, Bang, kita. 3 tahun berturut-turut lagi. 3 tahun. Luar biasa nih, Pak. Tapi gini, Bang, konteks penilaian waktu kemarin itu dari keaktifannya ya. Jadi dari semua Pejuang Subuh yang ada, baik ada di Medan, Bekasi, apalagi di Pulau Jawa banyak. Alhamdulillah kita memang aktif Pejuang Subuhnya. Setiap Ahad kita adakan namanya subuh keliling. Setiap Ahad subuh keliling. Jadi Ahad ini masjid ini, Ahad depan masjid ini, itu keliling. Alhamdulillah Temilahan sudah kita jelajahi, kita datangi subuh hari. Tapi masjid yang kosong, yang sepi peminatnya. Oh, ada target pula. Ya, tapi kalau ramai tak apa kita ramaikan lagi. Kita ramaikan yang sepi. Mantap. Ini luar biasa. Tak mungkin pula ibaratnya rumah ibadah yang aktif subuhnya kita datangi lagi kan, paling tidaknya rumah ibadah yang sepi dengan tujuan membangkit semangat gairah untuk intinya sholat subuh lah dulu kepada masyarakat melalui pergerakan Pejuang Subuh. Ini ya pasti terbesit di masyarakat. Kalau saya sendiri, orang lain aja sembahyang di masjid awak subuh buta, awak matem buta kalau bahasa Melayu dia kan. Jadi kita ya, tapi di sini terlepas ini sebuah kewajiban sholat bagi orang Islam, tapi ada nilai dakwahnya juga. Betul. Jadi luar biasa pergerakan Pejuang Subuh. Tapi itu semua tuh, Bang, ya kita tahu nih, Bang, saya juga akui kami anak muda ini masih ya bolong-bolong. Itu menggerakkan kaum anak muda itu untuk yuk kita berjuang subuh tuh berat apa? Kalau namanya mengajak tuh memang mengajak tuh ringan sebenarnya. Menjaga istiqomah mereka nih yang susah. betul. Jadi mengajak tuh memang mudah aja. Yuk kita mulai yuk. Kita ramai-ramai sholat subuh kita bangun. Kapan lagi? Bahkan kami untuk masuk Pejuang Subuh ini ada syaratnya, Bang. Oh, pakai syarat? Ada, Bang. Dah ada standarnya lah. Masuk polisi aja ada standar kan. Siap. Jadi syaratnya tuh, Bang, harus sholat subuh 40 hari tanpa putus berjamaah ke masjid. Oh, itu melihat konsisten baru bisa masuk. Itu melihat anggotanya. Konsisten baru bisa masuk ke pengurus Pejuang Subuh. Itu sama, Bang, dengan ketika mau di-follow sama Instagram Pejuang Subuh, memang syaratnya harus gitu, Bang. Oh, itulah makanya kami Instagram kami tidak terlampau banyak followersnya karena ya mungkin seperti itu. Kita ikuti di pusat gitu. Syaratnya harus follow, harus ikuti tantangan dulu gitu. Selesai tantangan nanti baru bisa kita follow. Intinya ikut tes dulu. Ya. Kita ambil pemulihan pendaftaran lah dulu kalau sekolah kan. Ikut tes dan sebagainya. Tapi setelah berjalannya ada berapa tahun? Udah 2016, 2013. Sekitar 8 tahunan. Ya. 8 tahun.
itu gejolak-gejolak dan perkembangan seperti apa Bang yang telah dijalankan? Apakah misal ada suatu permasalahan tentang agama atau ada ndak membedah satu buku ketika ada buku-buku yang baru selain pergerakan-pergerakan yang aktif dijalankan oleh pejuang subuh itu selain kegiatan keagamaan yang lainnya apalagi itu Bang? Ya, kami juga pejuang subuh ini tidak hanya untuk mengajak anak-anak muda kita itu untuk bangun sholat subuh ke masjid, tidak. Kita juga punya kegiatan-kegiatan di luar. Karena nengok anak-anak muda nih kadang hobinya touring. Jadi kita punya touring, itu bahkan kita Bang touringnya subuh. Jam 3 subuh tuh kita udah bangun Bang. Kita tancap ke gas. Gawang anak serka. Jadi kata orang ngapalah anak pejuang subuh. Si subuh buta bangun kan jauh sholat subuh dekat rumah ada deh. Nah itu beda pula anak-anak muda ini kan butuh tantangan gitu kan. Nah jadi itu salah satu cara kami tuh supaya orang tahu mau ikut pejuang subuh. Ada nilai hobi sambil beribadah, ada sebuah kekompakan bahwasanya mungkin di perjalanan dari jam 3 sampai ke gas ada menemukan rumah ibadah yang tidak aktif, tidak ramai, bisa berjamaah di sholat seperti itu. Tapi nilainya itu adalah touringnya itu sambil beribadah. Luar biasa. Jadi bahkan ada nih Bang satu surau di Temilahan ketika kami ceritakan tentang pejuang subuh, tentang perjuangan kami tuh bahkan sampai menangis bapak tuh. Kami juga bingung katanya kayak mana coba supaya masjid dan surau kami ini ramai, padahal daerahnya daerah ramai, perkampungan ramai gitu. Tapi sholat subuhnya paling 3-4 orang Jadi saya jujur Bang, memang saya tidak terlalu jujur kawan-kawan penontonnya, saya juga tidak terlalu dekat dengan beliau, tapi saya sangat dekat dengan sosmed beliau. Sering memantau aktivitas. Makanya saya tertarik. Saya jujur Bang, setiap saya undang itu saya melihat perjalanan dia dulu. Ada nilai yang edukasi kepada masyarakat, nilai yang baik yang bisa kita berikan kepada masyarakat itu. Oh ini seperti ini. Mengapa saya poin pertama saya lebih kepada pejuang subuh ini? Saya melihat pergerakan ini luar biasa. Ya ini kan berbicara tentang pergerakan umat. Mengajak, yang namanya mengajak memang betul kita mengajak orang tuh gampang, yuk ya, cuman konsistennya itu kan tidak mudah. Belum lagi bahasa, mohon maaf Bang, amal aku. Iya. Kan belum lagi dengan bahasa seperti itu. Ya kita paham dengan dunia dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi pejuang subuh ini saya melihat penuh banyak makna di sini Bang. Makanya saya tertarik mengangkat ini, teman-teman penonton juga. Ini bukan berbicara tentang ada untuk kepentingan sebuah kelompok dan sebagainya. Ya bukan itu yang saya ambil ya Bang ya. Saya mengambil nilai kebersamaan, keberagamaannya itu seperti apa. Memaknai setiap waktu sholat itu seperti apa. Bahkan pejuang subuh ini waktu yang terberat mungkin Bang, yang bagi umat muslim yang harus bangun subuh. Ya kan, dan itu poin yang Abang ambil, dan pendiri-pendiri yang lain lah pejuang subuh ini luar biasa. Tapi kemarin Bang, sebelum memutuskan kita ada pergerakan pejuang subuh ini, memutuskan itu ini kan tahu nih berat tantangan ini. Memutuskan itu memang ya udah kita ambil yang namanya pejuang subuh. Itu waktu itu seperti apa mengambil keputusan nama itu tuh? Ya, karena ya di masjid itu sangat jarang kita jumpai anak muda. Yang kita jumpa itu orang tua yang di atas 50 tahun ke atas. Jadi nanti mana tahu nih tiba-tiba orang tua udah tak ada lagi. Siapa yang akan meramai ke masjid itu kalau bukan anak muda? Nah itulah yang jadi bahan kami. Jadi kami banyak cara sekarang. Bahkan kami supaya anak muda ini mau, kami selalu kasih hadiah reward kepada para pejuang subuh ini. Contoh ketika dia sudah melaksanakan nyantri subuh, dalam kegiatan nyantri subuh, salat subuh dia berjamaah, setelah itu dia baca al-waqiah sampai waktu isyraq. Nah itu hitungan 1 hari. Besok gitu lagi sampai 50 hari dia istiqomah, kita kasih rompi pejuang subuh free.
Jadi teman-teman, orang yang kawan-kawan kita yang dari pejuang subuh tuh ada rompinya itu bukan tak ada perjuangan. Iya. Kalau ada teman-teman melihat ya khususnya di Kota Tembilahan lah, udah ada memegang rompi itu artinya sudah selesai PR yang tantangan yang diberikan oleh pendiri atau pengurus pejuang subuh sendiri. Ini kan bukan berarti pejuang subuh tuh kok gitu amat, bukan. Namun ada nilai positif yang harus diberikan sebelum setidaknya dia masuk di situ. Oh, ini seperti ini yang harus kau jalankan dan sebagainya. Dan itu juga bukan untuk pejuang subuh, untuk dirinya sendiri. Betul sekali. Karena sama dengan gini bang, ibarat kata kan gini, ada orang tua menyuruh kita kuliah atau berpendidikan kan supaya kita yang baik bang, bukan untuk dia, karena ijazah bukan nama dia. Betul. Jadi ada mungkin hal yang sama dilakukan salah satu pengurus pejuang subuh, memberi harus ada hafalan dan sebagainya. Itu memulaikan nilai-nilai bekal kelak dia, entah dia berkeluarga nanti, entah dia untuk orang tuanya nanti dan sebagainya. Memang saya akui bang, saya jujur bang ya, kalau bicara tentang keagamaan ini, baik itu akhlak, baik itu fikih, baik itu sejarah, ilmu yang saya dapat hari ini itu kebanyakan waktu MTS. Saya jujur, karena saya dasarnya MTS. Setelah saya SMA, ya agama tetap ada, pelajaran kita agama, tapi nilai-nilai yang terlalu dalam kan tidak jauh bang. Saya kuliah, ketika saya ke KKN terasa kali. Jujur saya bilang, mungkin malam inilah saya akui, waktu itu KKN kan kita berbaur dengan masyarakat. KKN itu yang menjadi tantangan berat itu bukan masalah kita berbaur kepada masyarakat, bukan masalah kita di lingkungan masyarakat, tapi masalahnya kau imam. Ya kan? Kau doa. Ya dengan bekal saya nih jujur, dengan bekal saya MTS itulah ilmu yang saya bawa. Artinya kenapa saya lebih menyangkut ke pejuang subuh, memberikan kasih hafalan dan sebagainya. Ini kan tidak berbicara tentang kau harus kuliah apa, harus bisa masuk di sini, kau harus berpendidikan apa, kan tidak. Apapun latar belakangnya, dia punya niat baik, dia punya keinginan untuk berjuang yang dilakukan kawan-kawan pejuang subuh. Ayo berjuang sama-sama untuk pergerakan di kepengurusan pejuang subuh. Itu yang saya pribadi bang menangkap ya. Jadi kalau orang lain yang menangkap versi lain lagi, ya sah-sah saja. Ini demokrasi, kan iya, karena ini batas kemampuan saya. Betul. Jadi banyak hal orang menilai setiap kelompok atau pergerakan atau apa dan sebagainya, dan sah-sah saja. Tapi hari ini alhamdulillah saya bisa diberikan waktu, salah satu orang pengurus atau pejuang subuh yang merintis dari pertama awal dan sebagainya, siapa pendiri, siapa ketua pertama. Dan alhamdulillah hari ini putra terbaik Inhil juga masih diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua pejuang subuh di Inhil. Namun kalau untuk target ke depan apa? Sebelum itu saya sampaikan, saya 2 periode jadi ketua pejuang subuh. Sekarang ini posisinya di ketua Dewan Syuro pejuang subuh. Oh sekarang nih bang? Iya. Jadi ada ketua pejuang subuhnya. Oh ada lagi? Ada. Namanya Ustadz Muhammad Arash SPDI MPD. Oh iya. Dia sekarang ketuanya. Masa kepengurusan pejuang subuh berapa tahun bang? 3 tahun. 3 tahun ganti, 3 tahun ganti. Iya. Jabatannya cuman berapa periode? 2? Boleh 2 periode boleh. Boleh 2 periode. Sebenarnya tergantung musyawarah. Apapun segala sesuatunya ya. Iya. Kita musyawarahkan. Karena keputusan tertinggi kan musyawarah. Betul. Akhir tahun ini habis periode yang Ustadz Muhammad Arash ini. Kalau abang nak daftar, coba. Ya semoga paling tidaknya bukan mendaftar, paling tidaknya bergabung, paling tidak. Mungkin lewat podcast ini tidak pun tergerak. Kalau secara pemikiran saya pasti sadar dengan hasil, ada nilai yang saya ambil bang. Mungkin tidak lewat podcast, lewat video nanti kita mendengar ya
setiap orang kan menerima wahyu itu macam-macam, Bang. Beda-beda. Jadi mungkin ada juga yang penonton. Betul. Begini, Bang. Kalau untuk ke depan pejuang subuh sendiri, apa lagi gagasan atau yang akan dilakukan? Jadi Bang, sebenarnya Mm. pejuang subuh nih punya banyak proyek yang harus diselesaikan. Mm-mm. Proyeknya proyek untuk umat. Awal mula itu kami kepengen Ah. pejuang subuh nih punya masjid. Oh, punya masjid sendiri. Iya, punya masjid sendiri. Kenapa gitu? Karena kalau kami punya masjid sendiri, khususnya anak-anak muda, kami lebih mudah berkreasi, lebih mudah mengadakan acara tuh yang kami yang ngatur gitu kan. Iya. Tapi itulah 2021 Ah. kami dikasih amanah membangun sebuah masjid Di mana tuh, Bang? di eks lokalisasi Sungai Dugel. Ini Ha. ya sebelum kita arah ke sana lah. Oke lah. Ini pejuang subuh bergerak tentang agama. Ini mohon maaf, Bang. Iya. Persepsi orang kok harus tempat prostitusi. Ini sorry Bang ya. Iya. Kenapa harus memilih di situ? Ya, jadi awal mulanya itu kami dapat informasi bahwa di sana kita itu nama komunitasnya Jumat Berbagi, Bang. Jumat Berbagi itu, Bang, ada beberapa komunitas di sana. Ada emak-emak sehat, Oh iya. ada Kang Sunat di sana. Ada Pujang Subuh. Oh iya. Nah. Sorry Bang, Mak sehat kemarin, Mak Yuli. Ah. Saya datang ke sini kemarin. Iya, pernah ya. Iya. Saya pernah nengok. Wah. Saya mantau juga podcast nih. Siap, Dulu saya dipanggil kata. siap. Rupanya pas tanggal 10 hari 10 November, pas 10 hari pahlawan, Bang. Siap. Dah macam pahlawan aja. Siap. Jadi yang di sana tuh kami ngantarkan 53 paket sembako kemarin. Di sana. Di tempat itu. Iya. Jadi kita antar paket sembako di sana. Dari donatur-donatur tuh kita belikan ada sayur, minyak dan beras dan lain-lain lah mie gitu. Kita antar ke sana. Terus balik dari sana kami nanya gitu. Pak, di sini kalau mau sholat kemana, Pak? Kalau jalan kaki 2 kilo katanya. Emak. Tapi kalau mau nyebranglah ke seberang perempat. Tapi kalau hari surut, paksa nunggu air pasang. Jadi tersentak juga hati ini. Kita di rumah jalan kaki lah sampai ke masjid. Iya. Orang ini 2 kilo. Habis itu harus nyebrang pula. Malu rasanya kita nih. Kecamatan Tembilahan loh, Bang. Itu Kecamatan Tembilahan tuh, Bang. Wilayah Kecamatan Tembilahan. Iya, Kecamatan Tembilahan. Dan sampai sekarang, Bang, listrik kita tak ada, Bang. Belum ada lagi. Tidak ada. Jadi tak ada listrik di sana belum. Oh, masih ada kota Tembilahan, daerah yang belum Masih ada rupanya. Masih, Bang. Iya. Nah, jadi karena kami bingung mau sholat di mana, tiba-tiba terpikir. Dan dia warga sana bilang, kebetulan Pak RW-nya bilang, Pak, tanya, bisa ya bantu kami bangunkan masjid katanya. Kami bilang, pejuang subuh tuh tak ada duit, Pak. Mana bisa kami bangunkan masjid, Pak? Kata saya kan. Tapi entah ngapa hati itu berkata, udahlah Pak, bismillah Pak, kata saya. Kita bangun Pak, insya Allah. Doakan kami. Kita pakai the power of media sosial. Jadi awal mula itu, Bang, langsung diceritakan nih. Siap. Jadi awal mulanya itu, kebetulan kami Pujang Subuh ini setiap tahunnya itu ikut takbiran Idul Fitri, Idul Adha. Alhamdulillah juara 1 tuh, Bang. Jadi dana dari hadiah itu, selain kami masukkan kas, dan pada hari itu kita bilang, hari ini uang dari menang ini kita akan belikan bakau untuk apa? Membangunkan masjid di eks lokalisasi tersebut. Tapi gini, Bang. Waktu sebelum memutuskan oke ini bismillah dan sebagainya. Ini kan kita pasti gini, Bang, pasti memikirkan gini. Setiap apa yang kita buat kan memikirkan persepsi masyarakat nih dulu. Kayak mana nih? Masa dibangun masjid di tempat prostitusi dan sebagainya? Ada enggak terpikir di kesana waktu itu, Bang? Nah, jadi ketika saya ke sana, karena orang taunya Sungai Dugel, tentu wah, kok ke Sungai Dugel? Kok ke Sungai Dugel? Apalagi orang-orang yang udah tua sudah tahu semua. Pasti ketawa ketika mendengar nama Sungai Dugel. Tapi sekarang namanya berubah, Bang, jadi Parit Hijrah. Oh. Jadi sudah nama Parit Hijrah. Dan kenapa saya harus membangun?
Ya itu tadi itu. Kita 2 langkah ke rumah udah dekat masjid. 5 langkah 5 menit udah sampai masjid. Di sini tak ada. Udahlah bismillah kata saya. Dan itu Bang, sebulan sebelum tongkat itu berdiri, saya minta sama warga sana gitu. Kalau memang mau dibangunkan masjid, kita rapat, kita musyawarah. Terus kumpul tuh Bang, warga di sana. Setelah kumpul, bapak-bapak mohon izin, saya pakai nama Sungai Dugel untuk menyebarkan di media sosial dan kemana-mana. Kenapa kata saya? Karena orang lebih kenal dengan Sungai Dugel, bukan Parit Hijrah. Betul. Nah ketika itu kata warga, silakan Pak Said, silakan, kami serahkan sama pejuang subuh untuk mengelolanya. Nah makanya kami dapat izin. Dan ada juga sebagian orang bilang, jangan dia lagi dibawa nama Sungai Dugel tuh. Kami sudah izin sama masyarakat, masyarakat sudah setuju. Dan pelan-pelan kami mengubah konsep orang. Ketika orang bertanya Sungai Dugel jelek, sekarang sudah berubah pertanyaannya Bang. Ya apa tuh? Bang Aziz, gimana? Masjid dah siap? Nah, jadi pertanyaan udah mulai berubah pelan-pelan kan? Mulai persepsi masyarakat mulai berubah dan sebagainya. Dan alhamdulillah Bang, tahun kemarin perdana ikut Masjid Al-Firdaus itu, namanya Masjid Al-Firdaus Bang. Belum saya bilang kan. Kenapa harus Al-Firdaus? Masjid Al-Firdaus. Ada terinspirasi nama orang kah atau apa? Kalau untuk Masjid Al-Firdaus ini Bang, kalau dahulu namanya Sungai Dugel itu kan maksiatan, membunuh, narkoba apa semua di sana kan. Sampai masih ada sekarang nih Bang. Orang yang di sana itu dari situ juga ada, tapi sudah tua, sudah tidak bisa ngapa-ngapa lagi. Dan juga ada saksi sejarah di sana gitu. Bahkan ada ruangan atau rumah di depan masjid itu yang masih ada bacaan angker bir. Jadi masih ada Bang, bukti nyata tuh ada. Nah, jadi kita jalankan dan alhamdulillah banyak yang respect, kita mulai. Tapi ada juga sebenarnya yang pertanyaan yang kenapa gini. Ya kita jawab dengan aksi nyata, bukan dengan cuma opini aja. Iya, takutnya mungkin bisa jadi karena ya kita manusia nih kadang berpikirnya ini untuk memanfaatkan aja nih dan sebagainya. Kan ada juga hal-hal yang seperti itu. Kalau hal itu tuh jelas dia dengan Allah aja yang tahu. Itu manusia apalah ada. Manusia ini tak punya kuasa, Allah yang maha kuasa kan. Betul. Jadi kenapa nama Masjid Al-Firdaus Bang? Ya dahulunya karena dah jelek, kita ingin kita ini masuk surga Firdaus. Tapi Bang, ya banyak juga orang beranggapan Bang. Oh ini nama bapak dia nih katanya. Kebetulan Pak Lurah di sana, Pak Marbai namanya. Dia juga kenal sama orang tua saya. Disangkanya itu. Tapi kata saya ini terserah aja. Mau makai mau tidak terserah. Tapi alhamdulillah pada saat itu setuju aja gitu. Dan bahkan Bang, pembangunan itu sampai sekarang nih banyak progres yang kita kerjakan di masjid itu. Tapi udah bisa digunakan Bang? Alhamdulillah sudah bisa. Terawih tahun tadi pertama. Perdana terawih 2023 puasa tadi. Iya. Udah mulai bisa aktivitas sholat lah. Terawih perdana dan sholat Jumat perdana itu tanggal 31 Maret 2023. Masih ingat Bang? Perdana Bupati Indragiri Hilir sampai ke sana. Pernah sampai ke sana Pak Bupati? Ya. Kebetulan beliau yang meresmikan kemarin Bang. Alhamdulillah. Ya, itu tak pernah tuh semua bupati datang ke sana. Ya, ngapain juga bupati ke sana gitu kan zaman dulu kan. Dan nanti persepsi orang ngapa Pak Bupati datang ke situ. Jangan kalau bupati kita aja. Siap. Bang, setelah ini tapi ini prosesnya kayak mana sekarang? Maksudnya? Proses sekarang masih apakah sudah 100% jadi? Oke. Jadi masjid ini sekarang sudah jadi. Cuma yang kebutuhannya masih mic-nya masih mic biasa. Juga kita mau nambah toa tapi listrik belum masuk di sana, sehingga mesin diesel yang kita dapat infak dari seseorang hamba Allah ini tidak bisa menyanggupi toa sebanyak 4 ini gitu. Makanya toanya cuma 1 sekarang. Dan karpetnya juga belum siap. Belum ada, baru karpet biasa. Tempat wudhu alhamdulillah sudah siap, yang laki-laki dan perempuan. WC-nya sudah siap, tower air juga sudah. Yang belum itu memang menara dan
karpet lah gitu. Iya. Ya mana tahu nanti Sejadah. Iya, orang kan nak kita nengok kan tak tahu juga Iya. kan. Kita kan tak tahu juga, mungkin bisa jadi ada hamba Allah yang nonton Iya, di betul. podcast ini, aku kasih rezeki lah, Betul, Bang. memberikan rezeki dan sebagainya. Sampai sekarang nih Mm-mm. Bang, minta maaf, beda dengan masjid-masjid yang sudah ada di Tembilahan. Mm-mm. Di sana infak masjid ketika sholat Jumat tuh kurang dari 100.000. Kurang, Bang. Kurang dari 100.000. Jadi saya bingung. Macam mana nak bangun masjid gitu saya kan lagi kan. Nah, makanya saya putar otak tuh Bang. Mm-mm. Karena konsep kami mau bangun masjid ini, karena kami sudah bicara sama masyarakat, Mm. siap mengikuti aturan kami tidak. Karena kami punya kiblat. Apa kiblatnya? Masjid Jogokarian yang ada di Jogja. Jadi konsepnya itu dikelola oleh anak muda. Kita ketika masjid ini sudah siap, infaknya sudah banyak, udah penuh, itu nanti akan membangun masjid surau di daerah sekitarnya yang akan harus dibantu. Berkembang lagi Memang seperti nantinya. itu sebenarnya Iya. konsep masjid gitu. Dan kita masjid Bang sudah punya lahan pertanian. Oh, ada lagi Punya lahan masjid. pertanian lagi. Iya. Jadi masjid ini Bang, Masjid Al-Firdaus, Heeh. Pejuang Subuh di bawah naungan Yayasan Insan Penghafal Quran Indonesia. Kebetulan ketua yayasannya saya yang diminta jadi ketua yayasan. Oh. Nah, Itu kalau yayasan itu Bang pusatnya di sini. ya. Sekarang lagi bangun pembangunan musola. Nama musolanya tuh insya Allah sementara nih masih musola 1000 parit. Tak ada di Tembilahan musola 1000 parit. Kalau orang bilang kenapa 1000 parit? Tak ada gini-gini. Cuma asalnya Inhil tuh kan itu gitu. Iya. 1000 parit. Nah, sekarang lagi bangun nih Bang. Alhamdulillah sudah sampai 70% gitu. Nah, jadi itulah tadi. Kalau untuk nama tuh. Betul banyak nih perjuangan Ya. dan sejarah tadi. Ya beginilah salah satu isi dalam dari perjuang subuh, bukan hanya dikenal orang rombongan Puyong subuh sholat sana sholat sini dan sebagainya, subuh hari dan sebagainya, bukan itu aja, tapi banyak lagi pergerakan yang sifatnya membangun keislami, nilai-nilai islami, bahkan membangun rumah Allah juga. Ya saya juga tadi sampai terkejut Bang ya, berani mengambil risiko yang membangun rumah ibadah di tempat lokasi dari tempat prostitusi, dan itu kan asumsi masyarakat juga pasti bertentangan. Tapi disitulah nilai perjuangan keislaminya. Ya tak mungkin pula itu kan bekas. Secara apa? Tak mungkin pula orang situ ya udah mentang-mentang itu tempat yang dulu tempat yang haram lah mungkin bagi orang beragama Islam ke sana. Tapi setelah itu berani mengambil risiko untuk membangun rumah ibadah itu kan luar biasa Bang. Nilai-nilainya dan sebagainya, untuk menggerakkan itu saja itu kan tidak mudah Bang. Menggerak saja Bang, menggerak pergi ke situ menengok lokasi, apalagi membangun. Betul. Itu kan tidak mudah. Saya tidak berusaha nih Bang ya, saya berbicara tentang apa yang saya rasakan. Saya tidak berusaha untuk memuji kawan-kawan dari pejuang suju, tapi saya merasa diri saya, ya saya bangun sholat aja susah, apalagi untuk membangun. Nah, di situ saya dapat kepribadi saya sendiri. Ini sudah ada pergerakan melalui kelompok perjuang subuh, ada niat untuk membangun rumah ibadah, itu sangat luar biasa. Ya meskipun ada sebagian masyarakat Inhil tahu pejuang subuh, namun tidak semua tahu isi dalam pergerakan dan sebagainya. Mengapa saya tanya itu? Mungkin yang menonton ya mungkin di channel kita ini mungkin banyak orang Inhil. Ya pejuang subuh itu apa sih sebenarnya? Dah malam ini atau hari ini kita kupas nih. Iya. Nah, mengapa saya pertanyakan itu kepada Abang? Ya saya salah satunya ada nilai yang baik bagi saya. Mungkin teman-teman yang menonton juga ya nontonnya berharap jangan sampai tak selesai. Kalau tak selesai tak sampai. Harus sampai. Harus sampai. Karena ada lagi di ujung-ujungnya harus sampai. Kalau kajian setengah bahaya Bang. Iya. Jadi Bang, Masjid Al-Firdaus ini dia punya lahan lebih kurang 1 hektar. Jadi itu sudah kita tanam timun. Dan timun. timun. Dan alhamdulillah sudah masuk 600.000 ke kas masjid.
ke kas masjid lagi. Iya. Luar biasa. Siapa yang kita suruh tanam? Ah. Anak KKN Unisi. Oh. Kenapa? Perdana sepanjang sejarah Pari Hmm. Hijrah itu ada anak KKN. Masuk ke sana juga. Iya. Sebelumnya tahun kemarin saya minta sudah ada anak KKN yang di sana gitu. Tapi tak diterima. Tahun yang ini nih saya minta sama Pak Rektor, minta sama Ketua LPPM, udah Pak bantu Pak, kapan lagi Pak? Ini mungkin bantuan dari Unisi terhadap ekslokalisasi. Dan alhamdulillah diterima dan terbukti gitu. Apa yang mereka buat di sana, kegiatan sana, sampai mengajar ngaji, baca kitab yang setiap subuhnya, alhamdulillah. Oh, sampai menangis kadang di sana ditinggalkan anak KKN sana. Jadi itulah tadi Bang. Perjuangan kita membangun masjid ini bukan hanya sekedar bangun sebenarnya. Kayak mana cara kita meramaikan masjid itu. Dan tentunya harus ada juga finansial yang harus kita pikirkan. Betul. Makanya kata kami, gimana caranya? Dan kami berpikir Bang, ini kami cerita dengan Abang, cerita dengan kemana-mana bahwa ada masjid di ekslokalisasi di Tembilahan itu, dan sampai ke mantan Sekda Riau Pak Haji Ahmad Hijazi. Iya. Jadi itu Bang, padahal dah kenal lama, cuma jarang bercerita. Di Tembilahan rumahnya ada di Sialang Panjang. Terus jumpanya kami di Jakarta. Di Jakarta ketemunya. Jadi pas di Jakarta kami sampaikan, Pak, masjid ini punya lahan Pak. Lahan apa artinya? Lahan tanah Pak. Tapi kami mau nanam sayur-sayuran. Tertarik dia. Oke katanya. Saya catat dulu apa semuanya. Nanti saya akan ke sana, saya turun ke sana. Setelah dia turun, apa saja yang bisa menghasilkan dari sana, saya akan sampaikan dengan orang-orang Inhil yang jadi kaya raya di Jakarta katanya. Dia punya banyak usaha. Dan tertarik orang tuh. Alhamdulillah Bang, masuk ke kas kita, kas untuk namanya ini agrowisata masjid, lebih kurang 40 juta. Sebesar itu Bang? Iya, masuk. Itulah, sekarang dah kita belikan kelapa pandan wangi. Oh, tanam di wilayah sekitar. Iya, 10 juta kita beli harganya. 100.000 tuh Bang, kirim dari Thailand. Sekarang sudah ada di sana, tinggal ditanam. Alhamdulillah. Karena apa? Itu bakalan, insya Allah bakalan tahan lama. Itulah yang akan mengaktifkan masjid di situ. Jadi kalau tak ada usaha susah Bang sekarang. Kalau minta terus. Tapi kalau secara geografis, saya jujur Bang, saya belum pernah ke sana Bang. Secara faktor geografis ini memang jauh deh Bang dari desa tetangga atau wilayah tetangga yang lain. Dekat. Itu namanya tuh Kelurahan Seberang Tembilahan Barat. Nah, jadi Kelurahan Seberang Tembilahan Barat tuh bisa menggunakan cuma jalan setapak. Kalau mau pakai pompong bisa dari Tembilahan, dari Parit 4. Baru nyebrang kita. Tapi kok listrik tak masuk? Itu saya tidak mengerti. Kenapa? Warganya masih ramai Bang? Warganya alhamdulillah ramai. Dah mau 60-an kakak sudah sana. Banyak Bang. Sudah 60 kakak itu. Kenapa nih? Pak PLN tolonglah. jadi bukan apa juga. Kita nilainya bukan bicara tentang lokasi X dan sebagainya. Ada warga di sana. Iya. Tapi bicara manusia ya. Jadi Bang, kalau sholat 5 waktu, disitulah mereka bisa ngecas HP. Karena masjid kita ini konsepnya, silahkan ketika mesin diesel ini hidup, pergunakanlah. Kalau mau ngecas HP kah, mau ngapakah, yang penting silahkan. Bahkan pintu tuh terbuka Bang. Abang mau kumpul 20 orang, 50 orang sana, pakailah masjid tuh. Tak ada kami tutup. Jadi nanti mana tahu nih, ada orang bingungan nih, kami butuh masjid yang bisa kami tiduri. Silahkan datang ke Masjid Al-Firdaus Pari Hijrah. Bebas. Air ada, semua ada. Tapi Bang, setelah setelah itu berdiri dan sebagainya, nilai sumber daya manusianya, masyarakatnya gimana? Oke. Nah, untuk nilai sumber daya manusia sampai sekarang kita memang belum menyiapkan orang yang tinggal di situ. Baru setiap hari Jumat aja. Jadi setiap hari Jumat alhamdulillah kita dapat bantuan yang luar biasa dari pembina kami, Ustadz Haji Ruhiyat SAG MPDI. Beliau kebetulan penyuluh agama di Kementerian Agama. Beliau datang sama istrinya di sana, membaktikan diri tanpa dibayar untuk mengajari tentang agama di sana setiap hari Jumat. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk dari sekian banyak anak muda atau warganya,
Ya kalau Jumat saja, kalau untuk hari-hari biasa pemuda-pemudanya atau masyarakatnya aktif nggak, Bang? Alhamdulillah juga di sana pemudanya juga aktif. Heeh. Kemarin maka kalau ada kegiatan-kegiatan tuh kita akan panggil mereka. Ada pelatihan imam, Heeh, pelatihan heeh, khatib kemarin. heeh, heeh. Juga sampai 3 hari di masjid, Bang. Itu sudah kita panggil mereka supaya ikut. Alhamdulillah sudah bisa jadi khatib sekarang. Alhamdulillah. Udah bisa jadi bilal sekarang. Kayaknya udah jadi imam. Alhamdulillah. Ya paling tidaknya dia bisa menghidupi Betul. suasana keagamaan di wilayah tersebut. Kita ya kalau bicara tentang ini kan bicara tempat nih, Bang. Ya manusia juga ada bekas. Ya sorry, ya, mungkin lah berubah hijrah, dia pindah. Ya mungkin salah satu tabab hijrah itu kan Iya. dari yang negatif pindah ke yang positif. Baik, iya. Ya jadi kita ambil hal-hal yang positif. Setiap daerah itu punya masa kelam, Bang. Setiap begitu juga manusia punya masa lalu yang mungkin jadi pelajaran, yang mungkin menjadi hal-hal yang untuk dirinya sendiri lah. Begitu juga lah semoga niat baik dari kawan-kawan pejuang subuh untuk parit Dugil atau hijrah ini ada nilai yang lebih lagi, Bang, daripada sekarang. Mungkin lebih besar, mungkin bisa jadi orang pindah ke sana, atau kan banyak juga lokasi, atau bisa membangun usaha, atau bisa jadi ada pasar dan sebagainya. Di sana kan timbul aktifnya pertumbuhan manusia di sana. Bukan hanya sekedar dari pergerakan ini. Memang ya kita akui kalau dulu terkenal dengan nya, ya mungkin sekarang dikenal dengan menghidup kembali suasana di sana dengan kawan-kawan perjuang subuh. Nah, ini mohon maaf, Bang, bukan apa. Kalau tak ada kawan-kawan pejuang subuh, ya gitu-gitu aja. Mungkin Allah memberi satu jalan kepada warga di sana melalui kawan-kawan pejuang subuh, yuk hidup lagi suasana di sana. Mungkin mereka merasa diperhatikan lagi. Yang dulu mungkin bisa jadi kan kabar anggap yaudah kita nih ambil risiko lah, tempat kita nih bekas gini-gini, ya udahlah kalau tak dia orangnya ya pandai-pandai lah. Intinya kan mungkin persepsi masyarakat sana, saya mungkin nih, Bang, ya seperti itu. Namun dengan adanya kawan-kawan pejuang subuh datang ke sana, ya alhamdulillah hidup kembali suasana. Ya kita tak tahu juga, Bang, mungkin kalau penonton kita ini juga ada dermawan atau hamba Allah yang bisa menghubungi Abang Da kita, Bang Abdul Aziz, kayak mana cerita sebenarnya, atau ingin terjun ke lokasi melihat kondisi seperti apa, ya kita tak tahu, Bang. Mungkin dari 100, 200, 300 view yang kita nonton, anggaplah seperti itu. Amin. Itu menjadi berjuta-juta. Ada dari sekian banyak yang menonton itu, aku tak yakin mungkin aku bisa langsung minta nomor. Ya bisa. Mungkin lewat komentar nanti minta nomor, saya kasih. Langsung saja, karena jujur kalau saya tanya saya pribadi, saya tidak tahu detail. Mungkin lewat podcast ini kita bisa langsung bertanya dengan Bang Abdul Aziz. Tapi, Bang, ini oke lah, dua sisi yang kita tanyakan, antara pejuang subuh dan mendirikan masjid di tempat prostitusi. Abang ini kan saya juga pernah lihat, pernah baca Abang calon bupati alternatif. Satu-satunya. Jadi ketika orang mau calon bupati A, B, C, D sebagainya, banyak pilihan, Bang Aziz muncul sebagai calon bupati alternatif. Ini kayak mana pula ide, Bang? Jadi ide itu tiba-tiba saja muncul karena setiap orang itu punya impian dan setiap orang itu punya gagasan gitu. Dan bebas aja gitu orang mau jadi apa. Bahkan orang mau bilang presiden alternatif boleh juga gitu kan. Apalagi itu kalau itu boleh, kenapa bupati alternatif tak boleh gitu. Kita tidak tahu kan ke depannya. Betul. Mana tahu kebingungan orang, bisa saja gara-gara pejuang subuh nih adalah jadi alternatif dan sebagainya. Tapi ya betul juga ya, kalau jadi pemimpin itu kan selain dari campur tangan, yang kedua garis tangan. Iya betul. Jadi semua strategi, baik partai politik, cara mau politik money politik, dengan mau cara dia seperti apa dengan masyarakat menggait, atau strateginya dengan keagamaannya, dengan uangnya,
dengan kegiatan sosialnya itu kan bagian campur tangan, Bang. Betul. Kalau udah sampai campur tangan sampai dan garis tangannya sampai, Udah, jadi. insya Allah. Jadi banyak hal. Jadi ya selain tidak pun kata Allah kau belum bisa jadi bupati atau calon wakil rakyat cuma boleh jadi. Ya kita tak tahu. Karena ya yang tahu itu kan Allah yang tahu, Bang. Semua rahasia untuk kita yang ke depan kita cuma satu. Setahu saya, pemahaman saya, kita cuma bisa berjuang. Betul. Kita berjuang, Allah yang akan menentukan. Dan hari ini ya itu saya juga gini, Bang. Ya kalau secara kita berbicara tentang politik, ini kalau politik saya agak paham nih, Bang. Agak paham itu, ya mohon maaf bukan menyombongkan pendidikan karena dasar pendidikan saya ilmu sosial. Saya juga mengerti tentang pergerakan politik. Tapi Abang mengambil statement bupati alternatif itu, ini cerdas orang nih. Saya jujur, Bang. Saya tidak melihat ini hanya untuk memanfaatkan politik. Cuman saya berbicara kalau untuk kepentingan politik, dia ngambil arah yang berbeda dari headline-nya. Itu mantap. Makanya saya timbul kayak mana pula Abang timbul ide bupati alternatif. Itu kan jadi kata yang tak pernah orang ucapkan menjadi sebuah pertanyaan. Itu kan tidak mudah, Bang. Sama dengan istilahnya nih, sorry, kayak brand ya. Ini brand di depan saya ini kan mengandalkan minuman, saya mengandalkan kalau ndak minumnya nggak konsentrasi. Ada kompetitornya mengandalkan apa, Bang? Bukan airnya yang dirubah, tapi headline ada manis-manisnya. Ya. Padahal sama air. Padahal sama. Cuma ada perbandingan ketika yang ini mengeluarkan tanpa yang minum ini konsentrasi itu kurang. Itu kan hanya headline. Iya. Ya begitu juga dengan masalah Abang mengambil bupati alternatif. Yang lain sibuk, partai A ini calon bupatinya. Partai B ini calon bupatinya. Dan warna kuning ini, warna merah ini, warna hijau ini. Tapi Abang tak, secara konsep Abang tidak mengambil background dua partai. Tapi Abang mengambil headline bupatinya. Dengan menyibukkan dengan kata-kata alternatif. Itu ide awal. Boleh tak kita tanya-tanya nih? Ya. Ide awal tuh ya kalau dipikir-pikir saya nih tak ada sebenarnya niat untuk jadi bupati, jadi presiden. Cuma entah kenapa semakin lama semakin ini kalau Allah dah bilang kun fayakun, ya sudah jadi gitu. Makanya okelah kita buat konsep bupati alternatif. Jadi mana tahu nih orang singgung sana, singgung sini, ini kebingungan. Udah, kami siap untuk maju jadi bupati alternatif. Buat alternatif kan. Betul. Jadi ini saya udah bilang, ini kalau di saya juga tahu karena banyak juga grup WhatsApp yang ngirim banner dan sebagainya. Saya tidak mengambil ini apalah dan sebagainya. Bukan itu saya ambilnya orang ini hebat mengambil momen. Itu saja kunci kalau saya pribadi, karena ya saya juga tahu, Bang, makanya saya bicara tentang kayak mana membangun isu, kayak mana dan sebagainya. Tapi saya yang berlatar belakang pendidikan politik, saya tidak terpikir bisa mengambil headline bupati alternatif. Bagi saya kalau untuk Inhil ini dengar kata itu baru dari Abang. Ya kata saya mungkin ada lagi yang di luar daerah dan sebagainya. Mungkin setahu saya selama saya di Inhil atau di Riau yang lainnya, atau mungkin ke pelosok saya tak sampai, tak mendengar, tak melihat. Namun secara ini Inhil dan Riau bagi saya Abang yang mengeluarkan statement seperti itu. Kalau dulu kan biasanya ketika partai ini yang mencalonkan B dan sebagainya, paling muncul apa? Bupati independen. Ya. Bupati independen. Ya kan? Itu yang timbul. Itulah biasa. Ini kan timbul bupati alternatif. Ya. Ini kan sebenarnya ini mahal, Bang. Ada nilai jual. Ada. Jadi kan ide itu mahal, Bang. Nilai dan sebagainya. Ya kita tak tahu tujuan Abang secara politik dan sebagainya, sah-sah saja. Orang membangun brand diri atau ingin menciptakan orang mengenal dan sebagainya, selain kawan-kawan. Ya sebenarnya Bung Aziz siapa yang tak kenal? Kawan-kawan tetap mengenal. Memang background Bang Aziz ini selain ya alhamdulillah hari ini dosen juga,
yang dikenal pejuang subuhnya. Hmm. Tapi saya melihat Bang, pada 3 November tadi, dari scroll data dari KPU, Abang kan tercatat nama Abang di salah satu partai. Abang ikut calon nih kan? Insyaallah. Iya. Jadi ini mungkin udah tahu lah semua orang kemana partainya. Kenapa Abang memilih partai PKS? Dari konsep dakwah yang kita lihat, memang di partai PKS ini jelas ada kegiatan keagamaannya. Karena mereka ini punya dasar dari awal, tingkatan A, tingkatan B, tingkatan C. Iya. Nah, jadi ada pengajiannya di sana gitu. Ada belajar agamanya di sana. Kita diminta untuk bisa mengaji di sana, bisa jadi MC di sana, bisa memimpin sebuah kegiatan di sana. Nah, itu semua diajari situ. Berarti ada Dewan Suronya? Ya, ada Dewan Suronya juga. Dewan Suro PKS ini ada di Jakarta. Siap. Habib. Iya, kita sedikit banyak tahu juga lah tentang PKS. Alhamdulillah kemarin ketua PKS Inil juga datang di sini. Ya. Banyak cerita lah tentang baik itu pergerakan kawan-kawan mahasiswa dari kami yang khusus untuk PKS dan sebagainya. Saya tahu ya secara mendalam biasanya kan orang terhadap partai ini kan ideologinya, sepemahaman dengan ideologinya dan sebagainya. Bukan bicara tentang aku dapat nomor berapa. Kan kalau ideologinya sama, nomor itu kedua. Kalau bicara tentang untuk pemilihan mau ya. Tapi Abang kan dapil 1. Iya. Ini berat. Tembilan Hulu dan Temilahan. Kota. Kalau orang bilang dapil neraka. Iya. Nah, itu dia. Iya. Jadi pergerakan ini Abang dari tadi saya melihat kayaknya suka tantangan nih Bang. Mulai tantangan dari ngajak orang yang orang subuh paham lah, orang tarik selimut, dalam intinya mengajak orang yuk sholat. Orang lagi enak tidur, kayak gitulah bahasa kasarnya kan. Iya. Yang kedua membangun rumah ibadah, rumah Allah di tempat prostitusi. Ini kan secara pemikiran orang yang awam dan sebagainya, ini apalah nih kan, ini tantangan lagi nih. Yang ketiganya, setelah memilih partai secara ideologi yang sama dan pemikiran yang sama, memilih dapil. Biasa kan orang hitung-hitungan Bang, pasti ada hitung-hitungan. Ini aku tak ada peluang. Orang bilang referensi kita nih kayak orang politik ini referensinya, oh ini siapa lawan kita dulu nih, lawan sebelum tandem kita di partai, tandem di luar partai kita nih siapa. Dan yang kedua sejarah dapil. Ini dikenal dapil neraka, yang orang yang terkena ya paham kita siapa yang duduk hari ini dan sebagainya. Kenapa Abang tetap memastikan harus dapil 1? Jadi sebelum berbicara itu Bang, yang pertama kali itu sebenarnya saya ini tidak mau jadi caleg. Tapi pada saat pejuang subuh itu hadir, kita mengadakan kegiatan itu sulit gitu untuk cari donatur. Jadi kita kemarin musyawarah. Ketika kita musyawarah, ada tidak kira-kira yang bisa kita calonkan, yang bisa membantu kita nanti perjuangan dakwah ini gitu. Yang paling pertama itu menolak money politik. Nah, ketika itu sudah ada beberapa orang hadir, dan sekarang yang kami calonkan itu sudah jadi ketua DPRD Inhu, Bang Elda. Subhanallah. Iya. Kebetulan beliau kemarin ikut mabit. Oh, ikut pejuang subuh juga. Ikut mabit ya. Jadi di Pancasila kita mabit, belum puasa itu. Beliau siap. Pokoknya siapa yang mabit sini siap makan sahurnya abang tanggung katanya. Alhamdulillah gitu. Oke, karena beliau ini peduli dengan anak muda. Kita kan sekarang krisis nih, orang yang peduli dengan anak muda nih susah Bang. Kita mau cari. Jadi cerita dapat itu beliau tidak mau dan abang milih ke Inhu. Oke, sip. Jadi siapa lagi nih kata kami kan? Tak ada ujung-ujungnya ya karena saat itu saya ketua pejuang subuh. Jadi ditawarilah saya sebenarnya nawarkan sama abang Taufik itu gitu, biar dia calon gitu. Saya cukup jadi tim sukses aja. Iya. Tapi saya tak bisa, saya harus ke Pekanbaru katanya. Udah, saya Abdul Aziz yang ikut
Jadi coba-coba tanya sama PKS. Saya tidak pengurus partai nih, Bang. Iya. Jadi tanya-tanya, bisa ya Ustadz gitu? Ada ya lowongan gitu, caleg PKS kosong? Ada saat itu, bisa katanya. Kalau bisa kita coba, siapa mau tanya? Saya Abdul Aziz kata orang itu kan. Oke lah katanya. Dah tanpa mahar, tanpa ada ngasih apa-apa, dah terpilih dari situ. Kenapa kita mau maju, Bang? Yang paling pertama, menolak money politik. Karena kita sangat jarang mendengar ada guru-guru kita gitu yang bahasnya tentang money politik itu jarang gitu, Bang. Kita lihat di tengah-tengah kota gini kan. Ada duit saya pilih. Tak ada duit no way, tak akan saya pilih. Persepsi gitu. masyarakat dah tercipta itu. Iya. Jadi makanya ketika kita mau berdakwah dah. Jadi kata ustaz-ustaz kita juga bilang, tugas kalian tuh cuma berdakwah. Menang itu urusan Allah. Jadi itu intinya, Bang. Jadi kita dakwah terus sampai tahun 2019 kemarin kita ikut. Kita dapat suara 1175. 1175 dapat. Tanpa bagi-bagi uang, tanpa bagi-bagi baju dan lain-lain. Itu luar biasa tuh, Bang. Alhamdulillah. Kenapa? Saya yakin bahwa orang-orang di Indragiri Hilir punya masa depan yang cerah, punya pemikiran-pemikiran yang bagus. Kenapa sih kita harus memajukan seseorang jadi pemimpin di negeri ini, tapi dengan bayaran gitu? Kita lihat di negara-negara lain, masyarakatnya yang bayar menunjuk seseorang untuk maju mewakili mereka. Kan politik itu sebenarnya seperti itu gitu. Ini tidak, malah dia yang calegnya yang ngeluarkan duit, terus dia bayar masyarakat supaya milih dia gitu. Nanti ke depan kalau dia jadi, masyarakat tidak bisa apa-apa. Betul. Kenapa? Ya karena suaranya dibayar gitu. Karena ada nilai hitung ekonomi jadi. Ya. Jadi itu ya kenapa di Dapil 1 ya kita mulai dari yang awal-awal dulu, Bang. Ya, perjuangan. Karena saya lahir di Tembilahan. 31 Januari 1991, umur 32 tahun. Jadi dari awal memang di Tembilahan gitu. Dan jarang gitu keluar sana yang lama-lama, tetap baliknya ke Tembilahan. Karena kalau kita di luar sana, Bang, sarapan mahal. Di Tembilahan 3.000 lah kenyang. Ya, betul. Jadi makanya kita coba niatnya Tembilahan pasti bakal ada sejarah orang yang duduk di DPRD itu tanpa mengeluarkan duit. Pilih aku dengan ngasih ini ngasih itu. Bahkan saya kemarin, Bang, 2019 selesai itu saya nomor 2 ya. Suara terbanyak. Kalau di peringkat tuh 15, Bang. 15 yang duduk. Enggak setembilahan nih. Peringkat 15. Nah, saya yakin ke depan insyaallah ada. Saya buat banner sampai saya dibilang orang gila, Bang. Dibilang orang gila dengan banner saya itu. Kenapa tuh katanya? Said tuh katanya. Dah gila ya deh tak jadi anggota DPR katanya. Tapi itulah memang tantangan. Orang tuh pasti bakalan tak suka sama kita gitu. Bahkan ya banyak juga orang bilang bahwa Aziz ini memanfaatkan gini. Saya rasa setiap orang tuh punya manfaat masing-masing kan. Dia gabung Pujuang Subuh, dia mau merubah diri dia menjadi lebih baik, itu memanfaatkan kan. Nah, dia mau jadi orang yang rajin ke masjid, itu juga memanfaatkan gitu. Jadi tergantung dia dengan Allah aja, dia mau ke arah mananya gitu. Nah, makanya kita bismillah, Bang. Kita berjuang terus, yang jelas kalaupun menang itu adalah bonus. Betul. Tapi pada intinya kalau bicara tentang pemanfaatan, Bang, ya, sebenarnya tidak sebuah organisasi kelompok agama saja. Kalau bicara tentang ya dia dekat kelompok pemuda, kan ada tujuan juga. Jelas. Nah, jadi kalau bicara tentang itu, mungkin di sini saya menangkap dari penjelasan yang disampaikan Bang Aziz, merasa yang kita perjuangkan ini butuh bantuan orang yang berada di pemerintahan. Kita harus masuk di dalam sistem di sana untuk memperjuangkan dari pergerakan ini. Ya hari ini ya tadi kan kita berpikir Sungai Dugir saja yang saya contohkan, mungkin Sungai Tujuh saja kan akan ada rumah ibadah yang lain. Ya untuk memperjuangkan itu kembali kepada donatur,
karena pergerakan kawan-kawan ini kan tak ada uang. Mm-mm. Ya mungkin lewat ya didoronglah salah satu kawan-kawan pergerakan subuh untuk memperjuangkan itu. Intinya sama saja, untuk masyarakat, untuk umat. Betul. Itu poin-poin yang saya tangkap Bang ya, dari tujuan yang disampaikan Abang. Namun kan kalau kita kembali ke politik itu tak ada yang nama tidak bermanfaat. Apapun pergerakan kelompok, ada orang politik tetap ada manfaat. Kemanfaatkan orang itu kan bisa bermacam-macam cara. Itulah saya bilang tadi, itu kan bagian dari campur tangan. Nah, ya kalau bicara hari ini, cara Abang bercampur tangan itu ya dengan pergerakan ini, pergerakan Abang dan sebagainya. Ya kita Bang kalau bicara tentang, mohon maaf, politik identitas, orang kan menganggap politik identitas itu haram, tak boleh dan sebagainya. Ya tak bisa Bang, politik identitas itu kan mencerminkan diri sendiri. Ya kalau dia beragama non muslim, ya tetap dia siapa yang akan dipilihnya. Karena identitas itu melekat pada diri seseorang. Ya itu dia tuh Bang. Ah. Kami kemana-mana Bang, main futsal, main apa. Sekarang bukan Aziz PKS, bukan. Aziz Pejuang Subuh. Jadi kemana-mana kami ke organisasi Bang, Aziz Pejuang Subuh Bang. Iya. Jadi bagi orang yang mengatakan Aziz ini, ya mau gimana lagi gitu. Memang dari awal Pejuang Subuh. Iya betul. Ikut organisasi ini memang tetap orangnya bilang gitu, Pejuang Subuh. Iya. Bahkan kami sekarang ini lagi menjaga kepercayaan orang Bang. Karena apa? Masjid Al Firdaus itu adalah suatu bukti bahwa kita bisa ngelola insya Allah dengan baik. Lebih kurang 1 miliar untuk membangun masjid tersebut. Besar Bang. Besar sekali. 1 miliar itu. Lebih kurang 1 miliar. Wah luar biasa. Tapi lah semoga lah yang baik, yang bersedekah untuk membangun masjid di Sungai Dugel itu, Al Firdaus, semoga sehat. Yang keluarganya mungkin lagi sakit, yang selalu dimurahkan rezeki dari Allah, selalu sehat, dipanjangkan umur. Apa yang diberikan pada hari ini jadi amal jariah. Iya, amal jariah baginya. Ini saya sampaikan juga di sini. Ketika kita bangun masjid, kita ada kenalan dari orang Singapura. Kebetulan beliau ini kalau di Tembilan ini Pak Jalil, Pak Haji Jalil. Betul, beliau pembina dari Yayasan Insan Penghafal Quran. Jadi dia punya kenalan di Singapura. Diceritakan tentang Singapura. Karena beliau yang minta saya ketua yayasan Bang. Diminta saya ketua yayasan. Saya tidak bisa Pak Haji, saya tak sanggup ngurus Pejuang Subuh sajalah, saya fokusnya gitu. Tapi kenapa katanya, mungkin mimpi lah katanya, desak-desakan bahwa Aziz lah yang harus megang yayasan ini katanya. Karena tanah di Pulau Palas itu Bang, 3 orang sudah mau ngambil tanah itu, gagal terus. Kami inilah yang ketiga, jadi 2 orang Dani, kami yang ketiga, kami yang alhamdulillah sudah bisa mengurus surat balik tanah, balik namanya, dan sekarang sudah punya Yayasan Insan Penghafal Quran. Alhamdulillah. Jadi datang orang Singapura itu Bang melihat kondisi para hijrah Bang. Datang langsung dia Bang. Pas dia datang tuh, dia aneh. Pas pula hari itu Bang panen timun kita. Panen timun tuh, itulah tuh kita jual. Alhamdulillah dapat kas masjid. Terus dia tanya pas mau pulang, kalian ini katanya siapa yang gaji katanya? Kok kalian ini mau ngerjakan yang kayak gini nih katanya. Kata Pak Haji Jalil ini, yang gaji kami ini Allah katanya. Allah yang akan gaji kami ini, kami yakin. Tersentuhlah hatinya Bang. Ketika sebelum dia pulang, dia kasih kami 1 orang 500.000. Lumayan ke saya. Ini mungkin hadiah dari Allah. Iya, betul. Rezeki tak berpintu. Itulah tuh. Tak nyangka juga kan. Betul. Bang izin Bang sebelum apalah kita kembali kepada apa? Abang ini pakai baju Palestina nih. Masya Allah. Ya. Ya kita Songkok. tahu. Songkok Palestina juga. Kita tahu lah hari ini saudara-saudara kita di Palestina juga tengah berjuang merebut sebuah kemerdekaan, hak kedaulatan mereka. Ada nggak Bang pesan-pesan untuk ya rasa simpati Abang dan sebagainya? Ada nggak? Silakan. Jadi terima kasih nih yang pertama podcast Klip Bicara sudah mengundang dan para penonton yang ada dimanapun berada. Kenapa saya pakai baju Palestina, kopiah juga Palestina? Karena kondisi Palestina saat ini yang terparah sepanjang sejarah. Hampir 10.000 bahkan gitu sudah meninggal, sudah syahid. Dan kami juga sedang mengenakan penggalangan dana Palestina. Lebih kurang sekarang sudah terkumpul 80 jutaan. Alhamdulillah.
Nah, jadi kenapa kita kemarin Bang ngadakan aksi bela Palestina itu nggak ada rapat-rapatnya Bang. Nggak ada ngasih tahu kita rapat ya, kita ngadakan aksi bela Palestina nih. Nggak ada. Saya modal apa? Karena bisa desain di Pixel Lab. Udah saya buat tembilahan untuk Palestina. 60.000 saya cetak. Tapi ketika itu saya pasang status. Ada ya yang mau infak untuk buat bendera Palestina. Rupanya banyak Bang, orang-orang tembilahan ini baik Bang. Jadi dia transfer, dia kasih ini. Ya makanya kita siapkan baleho, kita siapkan bendera. Kita setelah itu Bang dapat telepon saya dari kepolisian. Pak Said ya nih? Ya betul. Saya mau ngadakan kegiatan ya? Iya Pak, insya Allah aksi bela Palestina. Maklum lah kalau sama kepolisiannya kayak itu kan. Bisa ke kantor. Wah, kalau bagi-bagi yang belum pernah ke kantor polisi mungkin gugup gitu kan. Iya, betul. Ya karena saya sudah pernah juga, jadi saya lumayan santai. Oke Pak, nih saya nanti bakalan ke sana Pak. Selesai saya ngajar dari kampus, gitu, saya akan ke sana. Kami sudah siapkan suratnya Pak. Rupanya dia minta surat untuk mengadakan kegiatan keramaian. Jadi kita siapkan surat itu, alhamdulillah sudah siap. Dan beberapa dinas juga kita kirim di Perkim, kan yang punya lapangan tuh Perkim. Iya. Nah kita kirim ke surat ke Perkim, sampai ke bawah tuh kita kirim surat Bang. Ketika kami masuk ke Kesbang Pol, Pak kami cuma mengantarkan surat karena Pak Arifin minta surat ini gitu. Ketika dia tahu, oh acara Palestina ya, datang masuk lu sini tanya. Tak lama masuk langsung dikasihnya uang 100.000. Untuk apa nih Pak? Saya ini cuma mengantarkan surat Pak. Enggak teh, saya mau berinfak untuk Palestina. Berarti kan banyak orang baik itu. Betul. Jadi tak nyangka juga saya ini seperti itu gitu kan. Iya. Karena kami ini terakhir Pak, kami ada yang kemarin baru meninggal, Pak M. Ghazali bin Muhammad Aziz. Beliau saat itu hadir pada saat aksi bela Palestina. Beliau adalah dosen senior di kampus Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Dia pesan kemarin sebelum dia meninggal, sebelum saya tak berjumpa lagi lah dengan dia gitu. Sebenarnya tembilannya orangnya baik-baik, cuma kurang penggerak saja. Makanya ketika itu, udahlah Bismillah yuk kita gerak terus lah. Masalah urusan orang ngomong ini ngomong itu tak ada urusan lain. Yang penting kita bergerak aja lah dulu. Yang jelas infak masjid yang lebih kurang 1 M itu Bang, kita ada pencatatannya. Ada buku uang surat masuknya, uang keluar, uang masuk, sampai sekarang kita simpan. Karena ke depan pasti bakal orang tanya, kemana duit itu. Betul. Sama dengan Palestina saat ini. Sekarang sudah ada di rekening Pejuang Subuh, bukan rekening pribadi, rekening Pejuang Subuh sekitar 80 jutaan. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kita akan berikan langsung. Kita lagi WA Bang Onim. Bang Onim kan kebetulan lagi dari Jakarta nih. Iya. Mana tahu podcast kita ini bakalan sampai ke beliau, kita bisa jumpa dengan beliau. Karena di DM belum dibalas nih Bang. Maklum lah orang kecil kayak kita nih, manalah bisa kan. Kita juga minta ketemu nanti UAS. Kalau tak bisa Bang Onim, UAS. Tak bisa juga usaha Hidayat. Kita mau jumpa dengan mereka bahwa infak yang orang tembilan kumpulkan ini sampai ke mereka gitu. Kita menjaga kepercayaan orang. Betul. Jadi rugi Bang. Karena pesan guru saya Bang, kalau kita tidak bela Palestina, kalau kita tidak cinta Palestina, sama saja kita menghilangkan satu surah di dalam Al-Quran. Ya, kita kalau bicara Palestina nih Bang, ya kalau bisa di hati itu tergores melihat kondisi seperti ini. Namun kita kan ya cuma bisa melihat di sosial media atau media-media yang lainnya. Semoga lah saudara-saudara kita di Palestina Allah memberikan hak mereka, syahid yang meninggal juga diterima di sisi Allah. Mungkin dari sisi podcast kita ini, selain penyampaian tentang kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina, namun dari awal sampai akhirin tadi, semoga para penonton juga mengambil hikmah Bang. Mungkin dari poin-poin mulai dari pejuang subuh, pergerakan membangun masjid, hingga beliau berjuang untuk 2024. Ya saya sengaja untuk menyampaikan ini supaya ada nilai Bang, niat perjuangan sudah kita terbuka pada hari ini, seperti apa dan bagaimana. Mungkin Bang di lain waktu, di lain tema,
saya izin untuk mengundang Abang lagi. Siap, insyaallah. Karena banyak nih Bang, menarik kayaknya ngomong-ngomong sama Abang ini sebagainya kan. Lagi-lagi itu lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.